Selamat sore Bapak, Ibu Guru, bendahara dan kepala sekolah dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang cara penggunaan aplikasi Arkas agar kita bisa bekerja lebih mudah serta lebih akurat dalam mengerjakan segala pembukuan pada BOS tahun 2020. Baik, kita mulai dengan login. Kemudian masukkan password. Lalu kita login. Nah, setelah login, jadi ketika kita baru mulai menggunakan aplikasi ini, kita akan diarahkan kepada menu dashboard. Pada menu dashboard ini ada MPSN sekolah, nama dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke penganggaran. Nah, pada penganggaran sini ada beberapa menu yang disediakan. Kita membuat penganggaran pada RKS ini. Pertama kita isi penanggung jawab. Setelah diisi penanggung jawab diisi dengan nama dan identitas kepala sekolah serta bendahara. Kemudian simpan data, lanjutkan dengan aktivasi kertas kerja. Di sini kebetulan kertas kerja saya sudah aktif. Kalau belum, ya kita buat kertas kerja dengan mengklik tombol pada pos reguler. Ini kebetulan kertas kerja saya sudah aktif. Kemudian setelah aktif, tadi kita lanjutkan ke kertas kerja. Nah, pada kertas kerja jangan lupa mengisi BOS reguler bagi reguler, kemudian untuk silpa bagi yang punya silpa. Nah, kebetulan saya tidak punya silpa, kita langsung masuk ke BOS reguler. Nah, pada penyusunan RKS ini, jadi sekira Bapak Ibu sudah paham bagaimana cara pengisiannya. Jadi cuman kemarin ada yang bertanya mengapa kok setelah dilakukan pengesahan kemudian direvisi oleh tim BOS kabupaten ternyata kertas kerjanya masih terkunci. Nah, itu disebabkan karena kita belum memeriksa status. Jadi kalau masih terkunci setelah diverifikasi oleh tim kabupaten, jadi kita klik cek status. Nah, pada cek status ini akan muncul nanti jendela yang memunculkan kekurangan pada Arkas kita. Jadi apa yang sebaiknya kita anggarkan atau tidak kita anggarkan pada Arkas itu akan diisi catatan oleh tim BOS kabupaten. Nah, setelah disimpan catatan-catatan itu, kita harus keluar dulu. Nah, keluar, kemudian login ulang, barulah kemudian kertas kerja ini aktif lagi. Dan setelah aktif, lakukan revisi sesuai dengan arahan dari tim BOS kabupaten. Kita sudah paham. Kemudian setelah disetujui, jika semuanya sudah dianggap layak untuk dianggarkan, segera kita cetak kertas kerja. Nah, cetak kertas kerja ini ada yang triwulan, jadi kita tinggal klik cetak kertas kerja triwulan. Nah, di sini saya himbau untuk menggunakan koneksi yang stabil. Jadi kalau tidak stabil, kemungkinan kita klik berulang-ulang ternyata kertas kerjanya tidak muncul. Nah, setelah muncul, kita bisa ekspor to PDF, kemudian kita kirim kepada pengawas kita untuk diverifikasi lagi untuk meminimalisir kesalahan yang kita lakukan. Nah, kemudian kita lanjut ke lembar kertas kerja yang berikutnya. Nah, ada lembar kertas unit 2.2 juga kita cetak, sama juga kita simpan dalam bentuk PDF, kita kirim kepada pengawas. Kemudian lembar kertas kerja unit 2.2.1. Nah, ini kita cetak juga sama. Nah, setelah divalidasi, nah itu sebagai lampiran untuk kita kirimkan ke kabupaten supaya mendapat pengesahan dari tim BOS dari Kepala Dinas Pendidikan
kabupaten. Rinciannya di sini. Kalau ingin cetak kita coba. Nah, inilah rincian RKS kita selama setahun. Nah, sama kita ekspor PDF, nanti kita simpan, kemudian kita cetak untuk kita lampirkan nanti. Nah, setelah disetujui, kita lanjutkan ke menu penata usahaan. Nah, di sini setelah kita mendapatkan validasi dari tim BOS kabupaten, kita lakukan penata usahaan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah aktivasi buku kas umum BKU di sini. Nah, sama kita masukkan sumber dananya, bos reguler. Nah, di sini karena saya sudah terlanjur mengerjakan bulan Januari dan Februari, dan saya ingin mencoba menghapus dan mengulanginya, namun dengan berlipat-lipat peringatan yang diberikan, akhirnya saya membatalkan. Nah, jika Bapak Ibu baru memulai, nanti yang aktif pertama itu adalah yang bulan Januari. Nah, klik bulan Januari. Nah, kalau sudah ada tanda centang seperti ini, artinya BKU-nya sudah aktif. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, ketika BKU sudah aktif, kita bisa bekerja di sini. Kita klik menu buku kas umum, kemudian, nah ini kebetulan yang saya kerjakannya adalah bulan Maret. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kembali ke aktivasi. Nah, setelah nanti selesai mengerjakan tiap bulan, misalnya bulan Januari selesai, kemudian bulan Februarinya juga selesai. Sebentar. Setelah bulan Januari selesai kita kerjakan, jangan lupa menutup buku kas tersebut dengan mengklik kembali di sini. Nah, seperti ini. Klik. Nah, nanti akan muncul jendela baru. Apakah Anda akan menutup BKU bulan Maret? Nah, kalau sudah selesai kita tutup. Nah, kalau tidak kita tutup, kita tidak akan bisa kembali ke kita tidak akan bisa melanjutkan ke bulan Februari dan seterusnya. Nah, sampai triwulan pertama bulan Maret ini selesai. Nah, anggap saja kita sudah mengerjakan bulan Januari, bulan Februari. Karena saya menarik uangnya di bulan Maret, jadi semua transaksi itu terkumpul di bulan Maret. Kita akan mencoba memasukkan transaksi di bulan Maret ini, tanda dari buku kas umum yang sudah aktif, jadi ada tanda centang di tengahnya. Nah, jadi kita coba mengerjakan. Nah, saya sudah mencoba memasukkan beberapa transaksi. Sini ketika kita menarik uang pertama di transaksi saya ini, kita klik menu tarik bank. Nah, tanggal berapa kita menariknya dengan tanggal yang pada buku kas yang sudah saya kerjakan ini, saya menarik uangnya tanggal 30 Maret. 30 Maret sejumlah uang yang ditarik. Nah, kebetulan saya menariknya hanya 12 juta. Lalu oke. Nah, ini sehingga masuk transaksi di bank keluar 12 juta, kemudian di kas masuk 12 juta, sehingga saldo pada tanggal 30 Maret itu adalah 15.390, termasuk saldo yang masih ada di bank sekitar 3.390.000. Nah, sini saya mencoba memasukkan transaksi yang pertama. Untuk menginput transaksi ini kita sudah menarik uang, jadi kita akan melanjutkan dengan berbelanja sesuai dengan apa yang sudah kita anggarkan. Kita klik menu SPJ, kemudian di sini akan muncul semua yang kita anggarkan pada triwulan 1. Nah, kita coba masukkan, misalnya kita ingin membayar langganan koran atau majalah, klik. Nah, karena di sini untuk bulan Januari dan Februarinya kita masih belum bayar, jadi kita bayarnya sekali di akhir bulan. Kita bayar ketiga-tiganya. Sini kita klik menu pembayaran langganan koran, kita enter. Nah,
Setelah kita enter, maka dia akan masuk ke kegiatan. Kemudian kita isi, karena kita membayarnya 3 bulan sekali, isi 3 bulan. Nah, sehingga semua transaksinya masuk ke 3 bulan ini. Klik OK. Nah, kita klik OK, maka pencatatan sudah dilakukan. Jadi pada tanggal 30 kita membayar langganan koran. Itu juga di coba cek di kas tunai. Nah, kas umum. Nah, sini kas tunai juga sudah tercatat. Koran kita pengeluarannya. Kemudian di pembantu bank, jadi saldonya masih sama karena tidak ada transaksi di bank. Baik, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Kita akan membeli materai, misalnya kita beli materai. Nah, ini kita beli materai. Nah, saya membelinya sedikit banyak karena untuk triwulan 1 ada kegiatan untuk pengusulan beasiswa PKP. Jadi kita membutuhkan banyak materai, jadi saya anggarkan 20 biji. Nah, kita klik materainya, kita tekan enter sehingga transaksinya, kegiatannya masuk. Nah, kita isi berapa yang kita beli, 20. Lalu kita klik OK. Nah, sehingga ada transaksinya sudah tercatat baik di kas tunai maupun di pembantu bank. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk setiap transaksi. Baik, kita lanjutkan untuk isi transaksi berikutnya. Nah, di sini ada 2 SPJ, ada SPJ tunai dan SPJ non tunai. Nah, SPJ tunai ini kita gunakan untuk berbelanja secara tunai, jadi kita membayarnya dengan uang tunai. Nah, yang lagi satu ini SPJ non tunai, sepertinya ini kita gunakan untuk berbelanja ketika kita tidak membayarnya secara tunai, misalnya dengan transfer. Nah, misalnya kalau kita beli buku kan biasanya menggunakan transfer, jadi sepertinya untuk pembayaran buku kita menggunakan SPJ yang non tunai. Jadi di sini triwulan 1, jadi hampir sebagian besar SPJ-nya menggunakan SPJ tunai. Nah, kita lanjutkan untuk mengisi transaksi. Kita coba membeli ATK, kemudian dari kode rekening yang ada kita coba kita membeli untuk ATK KBM. Nah, di sini ada beberapa item yang dianggarkan untuk triwulan 1. Kita beli semuanya. Ini ada 2 kertas, ada kertas folio dan kertas kuarto. Nah, jangan lupa kalau kita berbelanja menggunakan tanda pos, kita pilih toko yang ber-NPWP, rekanan yang punya NPWP. Kita masukkan nama tokonya. Jadi sebelum kita masuk ke RKS, kita siapkan dulu nama toko, alamat toko, dan NPWP untuk mempercepat pekerjaan kita. Misalnya kita ingin belanjanya di UD Dana Pratama, NPWP-nya 83 838 410 967 907 000 dengan alamat Desa Menange, Banjar ya, Banjar Menange Kangin, Desa Menange, Kecamatan Rendang. Nah, sini karena saya tadi sudah mencoba menginputnya, jadi dia langsung muncul. Jadi ini kita beli semuanya, kita klik
Oke. Nah, di sini kalau kita ingin merubah, misalnya kita ingin beli kertasnya, atau ingin kita tidak dapat beli pulpen atau beli apa di toko itu, bisa kita hilangkan centangnya untuk mengedit SPJ ini. Dan nanti kalau kita pada saat belanja itu ada kesalahan sesuai, nanti SPJ-nya bisa kita hapus dan kita buat ulang. Coba oke. Nah, di sini ya, karena di sini di bawah 1 juta jadi dia tidak kena pajak. Coba oke. Nah, otomatis dia langsung muncul semua yang kita beli itu. Kita lanjutkan ke input berikutnya. Misalnya masih di ATK, kita ingin membeli ini sudah ya. Nah, bagaimana kalau yang sudah kita lupa, misalnya kalau kita klik ulang, bolehkah kita beli lagi? Nah, berarti kalau kita sudah membelinya akan muncul jendela baru, rincian objek kegiatan sudah digunakan. Jadi kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, pemeliharaan. Coba pemeliharaan ruang kelas. Apa yang ada? Nah, kita ingin beli bendera. Sini saya menganggarkan bendera untuk kelas. Ya, tokonya sama, kita beli di Dana Pratama, alamatnya sama, tanya nomor 4, kemudian kita beli, lalu oke. Kita lanjutkan, kita ingin membeli ATK, kemudian kita lanjut ke ini, pembelian ATK IT. Nah, di sini kita membelinya di toko yang sama supaya lebih mudah. Nah, karena kita sudah menginputnya, jadi kita lebih mudah. Banjar. Nah, kangen dia. Jadi ke awal saya melakukan kesalahan, jadi mohon hati-hati dalam menginput alamat dan PWP rekanan. Nah, kita beli lakban, buku ekspedisi, staples, kertas Bupalo, dan isi staplesnya kita beli. Nah, demikian seterusnya sampai semua transaksi selesai atau semua yang kita anggarkan itu terrealisasi sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan untuk kegiatan di sekolah. Nah, setelah semuanya kita beli dan semua transaksi itu masuk, sepertinya pekerjaan bisa diselesaikan dengan menutup buku pada akhir Maret. Nah, sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan, dan mohon masukan bagi Bapak Ibu yang lebih paham dengan penggunaan AKS ini. Kita akhiri dengan ucapan selamat sore.